Salam, selamat pagi. Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023. Saya senang sekali kita berjumpa kembali dalam channel kami Berita Kebersamaan, Berita Sion Tentang Kebersamaan. Kita kembali bertemu lagi dalam berita Injil Kerajaan Jauh yang kudus dan tidak terbiasakan dari timur ke barat. Ya, seri keempat berhubungan dengan penyampaian isi dari Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Kristus tahun 2023. Dengan demikian akan saya sampaikan apa yang Tuhan Bapak Yahweh suruh sampaikan, akan saya sampaikan. Dengan demikian bagi saudara-saudari yang akan mendengarkan dan mengikuti, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan isi dari Undang-Undang Kerajaan 1000 Tahun Damai yang akan berlangsung, sedang berlangsung dan akan terlaksana dan berlangsung dalam Kerajaan 1000 Tahun Damai di langit bumi baru nanti. Ya, sebelum daripada kita menyampaikan ini, karena ini berita kudus dan terbinasakan, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai, kami naikkan ucapan syukur, puja, syukur dan syukur pada pagi hari ini. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan dan kami tersungkur menyembah Engkau. Kami meletakkan mahkota kami Bapa dalam nama pada kaki-Mu. Dan Bapa dalam nama Bapa tersungkur menyembah Engkau dan menyatakan kudus, 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 kudus bagi Bapa, kudus di tempat maha kudus dan maha mulia. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang memerintah tubuhnya di bumi, Bapa di dalam dimensi roh dan dalam alam nyata. Bapa, pada saat ini dari dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan kami untuk menyampaikan Bapa isi Undang-Undang Dasar tahun 2023 yang akan dipakai dalam Kerajaan 1000 Tahun Damai dan sedang dipakai dan sudah Bapa sedang dirumuskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Dengan demikian Bapak, kami siap menyampaikan Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik. Kerajaan Yahweh, kerajaan tubuh Al-Masih atau tubuh Kristus akan berlangsung di muka bumi itu. Setelah semua kerajaan di bumi akan ditamatkan itu suatu kerajaan nyata. Sehingga Bapak suruh menyampaikan isi undang-undangnya yang sudah dirumuskan. Jadi kami akan menyampaikan isi daripada Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Kristus tahun 2023. Dengan demikian mari kita ikuti dengan seksama. Bab 1, Pembentukan Kedaulatan Kerajaan. Pasal 1 butir 1, pemerintahan tubuh Kristus ialah berbentuk kerajaan. Butir 2, kedaulatan berada di tangan Yahweh dan berasaskan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dialah dan kepada Dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Tubuh Al-Masih. Butir 3, kerajaan tubuh Kristus berdasarkan hukum, yakni hukum Yahweh, hukum Yesua atau hukum kasih, serta hukum roh yang tegas. Bab 2, Dewan Musyawarah Ilahi. Pasal 2, butir 1. Dewan Musyawarah Ilahi terdiri dari anggota 24 tua-tua di surga dan anggota tua-tua di bumi yang dipilih oleh Yesua menurut Undang-Undang Dasar. Butir 2, Dewan Musyawarah Ilahi bersidang ilahi setiap kali di surga sesuai pengaturan menurut Undang-Undang Dasar. Butir 3, segala
Putusan Dewan Musyawarah Ilahi ditetapkan berdasarkan petunjuk hukumnya Alkitab dan petunjuk Roh Yahweh. Pasal 3 butir 1. Dewan Musyawarah Ilahi tidak berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Butir 2. Dewan Musyawarah Ilahi dipilih dan ditetapkan oleh Yahweh Yeshua dan tidak dapat dihentikan dalam masa kerajaan 1000 tahun damai menurut undang-undang dasar. Bab 3. Kekuasaan dan struktur pemerintahan kerajaan tubuh Kristus. Pasal 4. Yeshua Amasiak Adonai selaku kepala dari tubuh Kristus memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan tubuh Kristus penuh memerintah tubuhnya di bumi menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Yeshua diwakilkan oleh bayi anak laki-laki, yakni seorang dari 144.000 orang yang sempurna dipilih oleh Yeshua. Butir 3. 144.000 orang sempurna akan memerintah di bawah Yeshua selaku kepala pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan dalam memerintah bumi menurut undang-undang dasar. Butir 4. Orang-orang saleh memiliki jawatan roh dan karunia roh akan memerintah di bumi berdasarkan menurut undang-undang dasar. Butir 5. Dengan demikian struktur lembaga kerajaan sebagai berikut. Kerajaan pemerintahan tubuh Kristus sebagai berikut. Kepala dari Yeshua ialah Yahweh. Kepala dari laki-laki atau tubuh Kristus ialah Yeshua. Serta kepala dari perempuan ialah laki-laki atau tubuh Kristus. Butir 6. Hal-hal mengenai struktur lembaga dilaksanakan menurut undang-undang dasar kerajaan tubuh Amasiak. Bab 4. Kementerian Kerajaan. Pasal 5. Yeshua selaku kepala pemerintahan kerajaan dibantu oleh kabinet tubuh Kristus menurut undang-undang dasar. Pasal 2. Kabinet tubuh Kristus diangkat dan dipilih oleh Yeshua. 3. Kabinet tubuh Kristus membenangi urusan tertentu berdasarkan talenta yang dikarunia oleh Yeshua dan bersifat kekal menurut undang-undang dasar. Bab 5. Pemerintahan kota. Pasal 6. Butir 1. Pemerintahan kerajaan tubuh Kristus dibagi atas tingkatan kota dan tiap kota mempunyai pemimpinnya sendiri menurut undang-undang dasar. Pasal 2. Setiap tingkatan kota pemimpinnya dipilih oleh Yeshua berdasarkan talentanya menurut undang-undang dasar. Bab 6. Pemilihan umum. Pasal 7. Semua bentuk pemilihan padan dalam mengisi jabatan dipilih dan ditetapkan oleh Yeshua menurut undang-undang dasar. Bab 7. Hal keuangan. Pasal 8. Butir 1. Kerajaan tubuh Kristus memiliki satu bank. Butir 2. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai keuangan ditetapkan dengan undang-undang. Bab 8. Kekuasaan kehakiman dan ciri keadilan dan ciri peradilan. Pasal 9. Butir 1. Kekuasaan kehakiman Yahweh adalah kekuasaan kehakiman tertinggi. Butir 2. Kekuasaan kehakiman Yeshua adalah kekuasaan di bawah Yahweh yang menghakimi di pengadilan Kristus. 3. Butir 3. Kekuasaan kehakiman Roh Kudus dalam tubuh Kristus dipilih dan oleh Yeshua sesuai talenta menurut undang-undang dasar. Pasal 10. Butir 1. Pemerintahan dengan tongkat gada besi terhadap pikiran dan tindakan dosa di kerajaan pemerintahan tubuh Kristus menurut undang-undang. Pemerintahan dengan tongkat gada besi terhadap pikiran dan tindakan dosa di kerajaan tubuh Kristus menurut undang-undang.
Butir 2, pemerintahan yang maha tahu, maha kuasa, tegas, adil, damai, sejahtera, serta sempurna. Bab 9, wilayah kerajaan. Pasal 11. Pemerintahan kerajaan tubuh Kristus adalah sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan karena wilayahnya, wilayah negara-negara dunia ditamatkan, maka wilayah kekuasaan seluruh bumi, di bawah bumi dan di atas bumi, dan hak-haknya dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Bab 10, warga kerajaan dan penduduk. Pasal 12. Jangan menjadi warga kawan sekeluarga kerajaan tubuh Kristus ialah orang-orang saleh yang telah ditebus dengan darah Yesua dan disahkan menurut undang-undang dasar. Butir 2, penduduk ialah semua warga keluarga Yahweh dan orang-orang yang tidak memiliki tanda antikris di dahi dan tangan kanannya. Setiap warga kerajaan bersama penduduknya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus dan membela kerajaan tubuh Kristus. Bab 11, hak asasi manusia. Pasal 13. Setiap orang diberi umur yang panjang dalam kerajaan 1000 tahun damai. B. Setiap warga kerajaan akan hidup seperti malaikat karena keinginan bertarak hilang. Butir 3. Setiap orang sebagai penduduk berhak membentuk keluarganya dan untuk berkembang biak dengan cepat memenuhi bumi kerajaan 1000 tahun damai menurut undang-undang dasar. 4. Karena penduduk warga yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai adalah mereka yang telah mengalami baptisan tubuh sempurna dan mereka yang masuk dengan tubuh yang ada sekarang. Bab 12, agama. Pasal 14. Kerajaan 1000 tahun damai berdasarkan atas Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Butir 2, semua agama di bumi dihapus dari dalam kerajaan tubuh Kristus. Kerajaan tubuh Kristus mewajibkan beribadah dalam ajaran gereja Tuhan tubuh Kristus untuk beribadah dalam roh dan kebenaran menurut undang-undang dasar. Bab 13, pertahanan dan keamanan kerajaan. Pasal 15. Dalam kerajaan tubuh Kristus damai selama 1000 tahun sehingga semua pertahanan dan keamanan seperti polisi, tentara dihapus dan tidak ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bab 14, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 16. Setiap warga kerajaan dan penduduk berhak mendapatkan pendidikan dan hak dan akan diatur menurut undang-undang. Pasal 15, perekonomian dan kesejahteraan sosial. Pasal 17. Butir 1, semua sumber-sumber berkat rohani dan berkat jasmani dikuasai oleh kerajaan tubuh Kristus untuk disusun sebagai kesejahteraan bersama atas asas kekeluargaan kerajaan Yesua. Butir 2, semua berhak rohani dan jasmani akan diatur untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga berdasarkan prinsip hidup tubuh Kristus, yakni ibadah bersama, hidup bersama, dan pelayanan bersama sebagai sewarga. Bab 16, bendera, bahasa, lambang kerajaan, dan lagu kebangsaan. Pasal 18. Bendera kerajaan Yesua ialah san putih merah darah Yesua, sinar ungu bingkai biru berukuran
bingkai biru dan dibingkai dengan biru. Berukuran 1 meter panjang kali 50 cm lebar. Pasal 19, bahasa kerajaan ialah bahasa Ibrani asli. Pasal 20, lambang kerajaan tubuh Hamasiak ialah anak domba yang tersembelih. Darahnya ditampun dalam cawan, berada di atas mezbah tembaga perapian kayu. Pasal 20, lambang kerajaan tubuh Amasya ialah anak domba Yahweh yang tersembelih. Darahnya ditampun dalam cawan, berada di atas mezbah tembaga perapian kayu. Pasal 21, lagu kebangsaan kebesaran kerajaan tubuh Kristus ialah kibarkanlah bendera tubuh Kristus. Bab 17, perubahan undang-undang, aturan peralihan dan aturan tambahan. Pasal 22, usulan perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Dewan Musyawarah Ilahi berdasarkan keputusan Yahweh dan Yesua melalui petunjuk Roh Kudus. Pasal 23, segala peraturan perundang-undangan yang ditulis di dalam Alkitab masih tetap berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar Kerajaan Tubuh Kristus. Pasal 24, perubahan dan penambahan aturan dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Tubuh Kristus tahun 2023 ini akan disempurnakan dalam keputusan sidang Ilahi Musyawarah Ilahi setelah kerajaan 1000 tahun damai berlangsung di langit dan bumi baru kelak. Lembah Yosafat 8 Mei tahun 2023 atas nama tubuh Kristus. Tanda tangan kanan Yesua, cap darah Yesua, meterai Roh Kudus, dan dibubui cincin kerajaan tubuh Kristus. Amin. Jadi demikian isi dari Undang-Undang Dasar tahun pemerintahan kerajaan tubuh Kristus tahun 2023. Ya, yang dicetuskan pada bulan Mei 8 Mei tahun 2023. Dengan demikian pada saat ini juga kami hanya menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan tentang isi undang-undang ini. Dengan demikian pasti apa yang kami sampaikan ini ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang yakin, ada yang tidak yakin, ada yang mungkin rasa lucu, ada yang mungkin rasa iri, rohani, ada yang mungkin rasa marah. Haleluya. Bagi yang rasa-rasa seperti itu, kami ajak untuk supaya berdoa. Berdoa, masuk puasa, masuk bawah puasa, masuk sampai Bapak berbicara. Tanya Bapak, apa yang telah dibacakan ini, baik itu Undang-Undang Dasar tahun 2023 tentang pemerintahan kerajaan tubuh Kristus dengan isi undang-undangnya ini, apa benar demikian atau tidak, dan ini bagaimana? Nanti semua masing-masingnya macam berasa jangkal, rasa kurang terima, supaya harus berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Supaya jangan kita licing, supaya jangan kita terantuk kena batu di Sion, jangan kita licing karena injak batu di Sion, kata pemerintahan tubuh Kristus. Jadi kita masing-masing merendahkan diri, merenungkan, dan lalu berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Hanya itu yang bisa, itu yang kami sampaikan. Haleluya. Dan pelaksanaan daripada isi undang-undang ini
dalam roh sudah sedang dilaksanakan. Dalam roh kita sudah terus dilakukan. Jadi kita meninggalkan setiap pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh manusia dari berbagai negara untuk melawan pemerintahan tubuh Kristus yang tidak dilakukan dari generasi-generasi. Sekarang kita yang percaya, terutama kita orang-orang rohani yang percaya, kita meninggalkan itu. Karena waktu sudah dekat, sebentar lagi kerajaan tubuh Masia mau dinyatakan. Mari kita bergabung dalam satu barisan namanya barisan tubuh Kristus. Kita satukan sekarang. Haleluya. Kita satukan dalam satu barisan tubuh Kristus. Membangun satu visi. Membentuk satu pemerintahan. Karena di bumi hanya tinggal ada dua. Yaitu berbaris dalam pemerintahan tubuh Kristus atau mau berbaris dalam antikris. Tinggal saudara pilih. Haleluya. Hanya dua itu saja. Hanya dua kerajaan itu akan dibagi. Haleluya. Ketika Yesus akan menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun di sebelah timur Yerusalem. Haleluya. Maka bumi akan terbelah dua. Haleluya. Manusia akan terbelah dua dalam dua golongan, dua bilangan. Haleluya. Itu yang akan terjadi. Dan itu yang sedang terjadi dalam dimensi roh. Haleluya. Demikian bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan tentang isi undang-undang. Dasar Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai. Dengan demikian Bapak, entah mereka terima, tidak terima, percaya, tidak terima, tidak percaya. Engkau yang terus ada di depan untuk memberitahukan dan Bapak untuk mendeklarasikan isi daripada undang-undang ini Bapak dasar ini. Sehingga orang banyak yang percaya Bapak dalam nama Bapak memberkati. Sedangkan mereka yang ragu-ragu dan masuk doa, Engkau memberi jawaban-jawaban kepada mereka. Sedangkan mereka yang tetap keras hati, Engkau juga yang bekerja untuk Bapak yang melintang, yang membuat melintang patah membelai putus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Kita akan berjumpa lagi dalam channel berikutnya, di sesi berikutnya, yaitu seri berikutnya. Haleluya. Di channel yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.